بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا ب3 فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. صدق الله العظيم. Tunggu apa lagi? Bunuh mereka! Bunuh mereka! Bunuh mereka! Kalian tahu bahwa mereka, Subana, Samsa, dan juga Marikun telah membahayakan tuhan-tuhan kita. Mereka sekarang ada di hadapan kalian. Apa yang akan kalian lakukan pada mereka? Bakar mereka! Para penduduk, mereka telah menolak menyembah tuhan-tuhan kita dan menyuruh kita untuk menyembah Tuhan mereka yang tunggal. Sekarang lepaskan mereka dan bantu Tuhan kita untuk membunuh mereka. Lepaskan mereka dan bantu Tuhan kita menghukum mereka. Sekarang juga Tuhan kita yang agung telah menang. Kalian telah membantu Tuhan membunuh mereka. Bunuh saja mereka! Bunuh mereka! Bunuh mereka! Bunuh mereka! Bunuh mereka! Bunuh mereka! Pada hari ini setiap tahunnya akan kita peringati sebagai hari kemenangan Tuhan kita atas musuh-musuhnya. Bunuh saja! Bunuh mereka! Bunuh mereka! Bunuh mereka! Bunuh mereka! Ayo cepat. Para penduduk, Tuhan kita benar-benar telah menang. Kalian telah membantu Tuhan membunuh mereka. Dan mulai hari ini aku katakan sekali lagi pada kalian, akan kita rayakan hari kemenangan Tuhan kita atas musuh-musuh. Tuhan kita menang. Tuhan kita menang. Kita telah menang. Tuhan kita menang. Tuhan kita menang. Apakah Paduka sadar bahwa mereka sebenarnya berlima dan sekarang kita hanya menangkap 4 dari mereka? Apa? Lalu kemana orang yang kelimanya pergi? Saya yakin dia tidak akan bisa pergi jauh dari desa kita ini. Kalian semua carilah orang yang kelima di seluruh penjuru desa dan bunuhlah dia. Dia adalah musuh Tuhan kita, jadi jangan biarkan dia lolos. Hari berlalu, bulan berlalu, dan tahun pun berlalu. Mereka tidak berhasil juga menemukan orang kelima yang mereka cari. Sementara penduduk desa itu tetap menyembah berhala sebagai Tuhan mereka. Sementara itu, raja dan penasihatnya mengambil harta dan kekayaan rakyat dengan cara yang licik. Harta dan hasil jerih payah rakyat mereka hambur-hamburkan sesuka mereka. Harta dan kekayaan rakyat mereka ambil secara paksa dan mereka gunakan untuk berfoya-foya. Mereka gunakan untuk menikmati kesenangan duniawi. Mereka tidak mempedulikan rakyat sama sekali.
Berkatalah Saduk. Malam ini kita menginap di sini. Saat fajar kita akan memasuki desa dan mulai menyerukan kepada penduduk desa agar meninggalkan sesembahan mereka dan mulai menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Masduk berkata, benar. Sebaiknya kita tidak menemui mereka pada malam hari. Syalum berkata, menurut pendapatku, kita mulai berdakwah kepada raja mereka. Jika raja dan orang-orang dekatnya beriman, rakyatnya pun akan mengikuti. Mereka akan memeluk agama yang sama dengan raja mereka. Lalu Saduk bertanya, apakah maksudmu Syalum? Syalum menjawab, kau pergilah berdua dengan Masduk. Aku akan tinggal di sini. Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di sini? Saduk berkata, kau sendiri siapa, Pak? Dari mana asal Bapak? Aku berada di gua ini selama lebih dari 5 tahun. Dan aku telah lama menderita sakit di dalam gua ini. Masduk berkata, lalu apa yang kau lakukan di sini? Aku orang yang menderita. Kalian tidak perlu mendengarkan ceritaku. Sekarang katakan padaku, siapakah kalian ini? Syalum berkata, selama kau sakit, kau tidak perlu mengetahui siapa kami. Tapi kau memerlukan kesembuhan. Bukankah begitu? Benar. Tapi apakah kalian punya obat yang dapat menyembuhkanku? Saduk berkata, benar Pak, mendekatlah. Siapa kalian? Bagaimana kalian bisa menyembuhkanku? Saduk berkata, aku Saduk saudaraku, dan bukan aku yang menyembuhkanmu. Akan tetapi, yang lainlah yang telah menyembuhkanmu. Apakah kalian tidak juga mengatakan siapa kalian? Aku telah mendengar percakapan kalian dari dalam goa tadi. Masduk berkata, kau telah mendengar percakapan kami. Lalu siapa namamu? Di desa mana kau tinggal? Aku Malus bin Kan'an. Aku dari desa yang kalian lihat itu. Aku salah satu dari 5 orang penduduk yang dulu pernah menyerukan untuk menyembah Allah. 4 orang yang lain telah terbunuh. Aku telah diselamatkan oleh saudaraku Miltas, dan tidak seorang pun tahu aku bersembunyi. Syalum berkata, jadi kau beriman kepada Allah? Benar. Jadi siapa kalian? Syalum berkata, kami Rasul Allah yang diutus ke desa ini, dan yang telah menyembuhkanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maksud Saduk, bahwa ada yang lain yang menyembuhkanmu. Aku telah mendengar bahwa kalian telah sepakat bahwa Masduk dan Saduk akan pergi menemui raja, dan Syalum akan menunggu di sini. Aku akan menemaninya sampai kalian kembali. Aku bingung kenapa kau bisa setuju 2 orang asing tinggal di rumah kita. Apa kau tidak takut kalau mereka berdua itu mata-mata yang dikirim raja untuk mengintai gerak-gerik kita? Tidak istriku, tenanglah. Mereka berdua orang-orang yang mukmin seperti kita. Siapa yang tahu, Miltas? Apa kau selalu mengikuti kemana mereka pergi? Mereka memberitahuku kabar tentang Malus, dan memberitahuku apa yang hanya kami berdua yang tahu, dan tidak ada orang lain yang tahu. Malus? Di mana dia? Dia tinggal di gua di kaki gunung dekat dengan desa kita. Mereka meninggalkannya di sana dengan seorang mukmin yang lain. Dan apakah mereka tahu bahwa Malus juga seorang mukmin? Iya, tentu saja. Malus telah memberitahu mereka. Dan dia juga memberitahu mereka bahwa aku menyembunyikan keimananku pada ayahku sendiri. Dan dia juga memberitahu mereka, akulah yang telah membantunya bersembunyi dari kejaran orang-orang kerajaan. Sampai kapan mereka akan tinggal bersama kita? Biarlah mereka tinggal selama yang mereka inginkan. Mereka berdua adalah orang-orang yang membawa berkah. Aku tetap cemas orang-orang akan mengetahui tentang keadaan mereka.
Karena kau sendiri juga tahu bagaimana keadaan desa kita ini. Kau tidak usah takut, istriku. Allah akan melindungi dan melapangkan jalan kita untuk melindungi mereka berdua. Miltas pergi menemui saudaranya Malus dan Shalum yang menemaninya. Mereka saling berbagi cerita tentang kabar dan tentang keadaan mereka, juga tentang kabar Masduk dan Syaduk. Sementara itu, Rasul Masduk dan Saduk tinggal di desa tempat Miltas bin Kan'an. Mereka belum memulai tugas mereka secara terang-terangan. Mereka mendekati penduduk desa dan menjalin hubungan baik dengan mereka. Penduduk desa mengenal mereka sebagai tabib yang dengan kehendak Allah berhasil menyembuhkan penyakit yang diderita oleh penduduk. Sehingga penduduk desa menyukai keberadaan mereka. Lama-kelamaan, seluruh penduduk desa menerima keberadaan mereka. Sejak kedatangan kedua orang itu di desa kita, belum pernah kulihat mereka menyembah Tuhan kita. Aku pernah menanyakan hal itu pada mereka. Mereka menjawab bahwa mereka mempunyai Tuhan lain yang mereka sembah. Mereka juga memberitahuku bahwa Tuhan mereka tidak terbuat dari sesuatu apapun. Tapi Tuhan yang tidak dapat diketahui oleh panca indera, tapi Dia telah mengawasi kita. Mengapa kita tidak pernah melihat Tuhan mereka? Apakah Tuhan mereka dari emas dan mereka takut kita mencurinya? Mereka bilang Tuhan mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dan mereka bilang Dia memenuhi langit dan juga bumi. Aku tidak mengerti. Bagaimana mungkin Tuhan mereka tidak terbuat dari sesuatu pun dan tidak punya tempat? Mereka bilang ada rahasia yang tidak mampu dijangkau akal pikiran kita. Dan mata kita juga tidak bisa melihatnya. Tangan kita pun juga tidak mampu menyentuhnya. Jadi, mereka berdua tidak menyembah Tuhan-Tuhan kita. Dan kita pun tidak tahu Tuhan mereka. Di mana sebenarnya keberadaan Tuhan mereka? Di mana? Kedua lelaki itu berkata bahwa Tuhan mereka tidak berada di dunia maupun di langit. Tetapi Dia mengetahui semua rahasia bumi dan langit. Dia menguasai alam semesta ini. Aku ingat, inilah ucapan yang sama yang diucapkan oleh 5 orang penduduk yang waktu itu menentang Tuhan-Tuhan kita. Ya, kau benar. Ketika aku tanya mereka tentang Tuhan mereka bilang Tuhan mereka adalah yang menciptakan mereka dan menciptakan segala sesuatu. Dia juga memberikan rezeki kepada semua makhluk hidup. Dialah yang dapat memberi bahaya atau manfaat. Dia yang mematikan, menghidupkan, dan menyembuhkan penyakit. Jadi sekarang apa pendapat kalian tentang kedua orang itu? Ini adalah seruan untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kita yang telah diwariskan para leluhur kita untuk disembah. Benar, ini adalah seruan untuk menyembah Tuhan yang Esa, seperti seruan yang diucapkan kelima orang penentang itu. Kalau begitu, mereka itu berbahaya bagi desa kita. Kita harus mengusir mereka dari desa ini. Siapa yang berani membunuh mereka? Aku yang berani melakukannya. Aku akan membereskan kedua orang itu, bahkan membunuhnya. Tuanku, Baginda Raja, ada 2 orang yang membahayakan desa kita ini. Mereka telah membujuk warga untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kita. Apakah orang-orang memusuhi mereka? Sebaliknya, Yang Mulia, teman-teman mereka bertambah banyak. Yang Mulia, kita harus segera menghentikan mereka sebelum mereka semakin merajalela. Bagaimana caranya? Sebaiknya kita tangkap mereka dan lempari mereka dengan batu dan segera usir mereka dari desa agar mereka menghentikan tindakan mereka. Tidak, jangan usir mereka. Masukkan saja mereka ke penjara sampai mereka melupakan maksud mereka datang kemari. Shalom berkata, inilah yang kutakutkan terjadi pada Masduk dan Saduk. Kita harus membebaskan mereka dari penjara. Shalom berkata, yang lebih penting dari itu adalah masalah dakwah kepada Allah.
Aku tidak dapat melakukan apapun karena aku warga desa. Aku merahasiakan keimananku. Karena kau sembunyikan keimananmu, apakah ada yang bisa kau lakukan untuk mereka berdua? Sebaiknya kau lakukan sesuatu untuk menunjukkan kekuatan imanmu. Shalom berkata, kau sendiri Malus, tidak adakah yang bisa kau lakukan? Aku tidak bisa masuk ke desa setelah mereka mengetahui bahwa aku berdakwah kepada Allah. Aku telah menjadi buronan selama 5 tahun. Mereka akan membunuhku. Tapi hanya kau yang bisa memasuki desa itu, karena kaulah orang asing di desa tersebut. Benar, kaulah yang harus pergi ke desa itu. Semoga Allah memberi petunjuk untuk berdakwah pada mereka dan menyelamatkan kedua temanmu. Sebaiknya segeralah kau temui raja dan para penasehatnya. Shalom berkata, itulah yang kupikirkan. Tapi sebaiknya kau sembunyikan jati dirimu untuk sementara hingga mereka tidak mengetahui hubunganmu dengan kedua temanmu. Shalom pun duduk bersama dengan warga desa, sehingga dia mengetahui banyak hal tentang raja dan para penasehatnya. Mereka menyukainya dan kemudian mengantarkannya menghadap raja.